Saya Ludian Ananta Udianti dengan NIM 201131028 dari kelas 3F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini saya akan mensimulasikan pembelajaran penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Selamat menyaksikan. Adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Dian. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, sebelum itu kakak memiliki satu pertanyaan buat kalian. Apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kakak memiliki satu lembar kertas. Nah, lembaran kertas ini berbentuk apa, adik-adik? Ya, lembaran kertas ini berbentuk persegi panjang. Nah, kertas ini apa saja yang dapat diukur? Yang pertama ada panjang dan lebar. Nah, apakah kertas ini memiliki ketebalan, adik-adik? Kertas ini tidak memiliki ketebalan ya, adik-adik. Kertas ini berbentuk dua dimensi. Nah, dari kertas ini kita dapat menyimpulkan bahwa bangun datar adalah suatu bidang yang tidak memiliki ketebalan dan hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, serta dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, sudah mengerti adik-adik? Bangun datar adalah sebuah bidang tertentu yang tidak memiliki ketebalan dan hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, selanjutnya jenis-jenis bangun datar ada 8 jenis. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada segitiga, yang keempat ada jajar genjang, yang kelima ada trapesium, yang keenam ada belah ketupat, yang ketujuh ada layang-layang, dan yang terakhir ada lingkaran. Sifat-sifat persegi. Yang pertama, diagonal-diagonal pada persegi sama panjang. Diagonal pada persegi saling membagi sama panjang. Diagonal pada persegi saling berpotongan tegak lurus. Diagonal pada persegi membagi dua sudut persegi menjadi 45 derajat. Memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut sama besar. Sifat persegi panjang. Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi berhadapan, setiap pasangannya sejajar dan sama panjang. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi 2 sama panjang. Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, pada jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat ini dimasukkan ke dalam definisi karena sifat ini merupakan akibat dari sisi-sisi yang sejajar. Pada jajar genjang, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar, dan sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang berjumlah 180 derajat. Sifat-sifat trapesium. Yang pertama, trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AC dan sisi BD. Panjang sisinya tidak selalu berukuran sama. Sifat-sifat bangun belah ketupat. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus, membagi 2 sama panjang. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi 2 berhadapan, 2 sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
Sifat layang-layang. Yang pertama, sepasang sisi yang berdekatan sama panjang. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan salah satu panjang membagi dua sama panjang. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat lingkaran. Jarak tepi garis ke titik pusat disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan R. Memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terhingga jumlahnya. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi. Yang kedua, memiliki 3 buah sudut. Yang ketiga, semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga sama sisi. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, segitiga siku-siku, yang kedua, segitiga lancip, dan yang ketiga, segitiga tumpul. Baik adik-adik, materi selanjutnya yaitu kesebangunan. Nah, untuk mengetahui apa itu kesebangunan, kakak akan mencontohkan dengan 2 buah persegi panjang ini. Ada persegi panjang yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, persegi panjang yang lebih besar memiliki ukuran panjang 20 cm dan lebar 12 cm. Sedangkan persegi panjang yang kecil memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Nah, dari kedua persegi panjang yang kakak buat ini, apakah adik-adik bisa menentukan apa hubungan persegi panjang yang kecil dan persegi panjang yang besar? Iya, jadi persegi panjang yang besar memiliki ukuran panjang dan lebar 2 kali lebih besar daripada persegi panjang yang kecil. Bisa kita lihat ya adik-adik, pada persegi panjang yang lebih besar ukuran panjangnya adalah 20 cm, sedangkan pada persegi panjang yang lebih kecil ukuran panjangnya yaitu 10 cm. Begitu pula pada lebar persegi panjang ini. Persegi panjang yang besar lebarnya 12 cm dan persegi panjang yang kecil lebarnya 6 cm. Juga dapat memperhatikan sudut-sudut dari kedua persegi panjang ini. Nah, sudut dari bangun persegi panjang besarnya berapa adik-adik? Iya, 90 derajat. Pada persegi panjang yang besar, setiap sudut besarnya 90 derajat. Begitu pula pada persegi panjang yang kecil, panjang besar sudutnya 90 derajat juga. Nah, jadi apa sih kesebangunan itu? Jadi, kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama. Ukuran kedua bangun tersebut tidak mesti sama. Contohnya,
bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Segitiga ABCD memiliki ukuran 2 kali lebih besar daripada segitiga DEF. Perbandingannya yaitu 2:1. Adik-adik masih semangat belajar? Tentu masih dong. Nah, materi yang terakhir kita pelajari hari ini yaitu kongruensi segitiga. Nah, sebelum lanjut ke materi itu, kakak ada satu pertanyaan nih buat kalian. Apa sih kongruensi itu? Baik adik-adik, untuk memudahkan mempelajari materi tentang kongruensi, kakak memberikan contoh dengan 2 buah segitiga. Nah, segitiga yang pertama, sudut siku-siku berada pada sebelah kanan, dan segitiga yang kedua, sudut siku-siku berada pada sebelah kiri. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen? Oke, apabila disatukan, segitiga ini memiliki ukuran yang sama, yaitu tinggi sebesar 15 cm dan panjang alas 10 cm. Oke, jadi kedua segitiga ini dapat disebut kongruen. Nah, apabila segitiga yang pertama kakak letakkan seperti ini, kemudian segitiga yang kedua kakak letakkan seperti ini, apakah kedua segitiga ini masih tetap kongruen? Iya, tentu saja masih adik-adik, karena kedua segitiga ini memiliki ukuran yang sama, baik sisi alas maupun sisi tinggi, serta besar sudut yang sama. Jadi, apa sih kongruen itu adik-adik? Kongruen adalah 2 buah bangun datar yang dimana kedua bangun sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama, seperti pada gambar di bawah ini. Segitiga ABCD memiliki panjang sisi alas dan tinggi yang sama dengan segitiga DEF, hanya saja berbeda dalam penamaan. Oke adik-adik, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua. Semangat belajar!